Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalian bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa guys, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari kita. So, choose to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Gimana kabar kalian semua? Gue doain tetap sehat ya dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. So, di kondisi sekarang kita benar-benar harus bisa menjaga kesehatan guys ya. Karena situasi sekarang yang masih lagi krisis COVID-19, maka dari itu kita benar-benar harus tetap waspada dimanapun kita berada. Oke, seperti biasa di video gue kali ini gue akan sedikit ngebahas beberapa teori konspirasi yang paling terkenal guys di sepanjang sejarah. Entah itu sampai dengan detik ini belum terdapat jawaban realnya atau benar-benar teori ini benar-benar ada, itu yang bakal kita bahas di video kita kali ini. So, daripada intro kita kepanjangan, mungkin kita langsung aja ke videonya. Oke, seperti judul video kita kali ini, bagi kalian yang belum tahu tentang apa itu teori konspirasi. Jadi teori konspirasi itu merupakan sebuah teori semu ya, yang berisi banyak sekali dugaan, khayalan, pandangan pribadi yang tidak didasarkan pada standar sains yang benar. So, ketika orang menyampaikan suatu teori itu mungkin bisa saja menurut pandangannya dia tanpa dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah lainnya yang mendukung dasar teorinya. Nah, teori konspirasi tersebut masuk dalam ranah pseudoscience guys ya, dimana teori ini memang digagas bukan dari kalangan ilmuwan ya dan akademisi. Nah, di kesempatan ini gue akan sedikit ngebahas beberapa teori konspirasi yang sangat-sangat terkenal sepanjang sejarah. Yang pertama, teori konspirasi tentang manusia reptil ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri teori ini memang aneh atau memang sangat jarang terdengar ya, namun tidak di belahan bumi lain di luar negeri ya. Beberapa basis penggemar teori konspirasi pernah gencar mengemukakan pendapat dan teori mereka bahwa manusia yang menguasai dunia adalah reptil cerdas. Bener nggak sih itu ya? Kalau seorang yang menguasai dunia itu adalah salah satu spesies dari reptil cerdas ya. Kemudian dari sebuah ini juga universitas ya, The Ohio State University dalam lamannya mencatat bahwa dalam teori aneh ini manusia reptil sudah ada di bumi sejak zaman purba. Sebentar, ini kita bedah. Kalau gue sih sepakat kalau misalkan zaman dulu atau zaman purba itu, zaman batu, zaman purba itu memang banyak sekali spesies manusia, hewan yang dalam kategori berbeda dengan zaman sekarang ya. Banyak sekali hewan atau spesies makhluk hidup yang benar-benar dari segi tekstur badan, kemudian sifat dan sebagainya jauh lebih besar, jauh lebih ganas dari hewan-hewan sekarang. Bisa ada kemungkinan, tapi ini tidak 100% benar kalau yang menguasai bumi ini adalah manusia reptil atau yang seperti diteorikan ya. Anehnya di beberapa negara seperti Amerika Serikat, teori ini masih banyak dipercaya bagi mereka yang tak puas dengan kinerja pemerintahan ya. Namun jangan dianggap serius ya teori konspirasi ini. Pasalnya reptil dan primata itu sangat berbeda ya, dan tidak mungkin menyembunyikan tubuh reptil dalam tubuh primata ya. Bayangkan saja ekor dari biawak saja sudah panjang dan kaku, apalagi jika kadal tersebut seukuran manusia. Bagaimana caranya menyembunyikan ekor tersebut di dalam celana? Ini logis, ini sebenarnya sih masuk akal. Kalau iya, nggak mungkin istilahnya manusia yang kalau diteorikan adalah manusia reptil, ya analoginya gimana gitu kan, seperti disampaikan tadi. So, nggak ada salahnya jika kita menghibur diri dengan teori-teori aneh yang seperti ini. Mungkin sedikit bisa menambah pengetahuan dan sebagainya ya. Jadi jangan biarkan teori konspirasi ini bisa membuat otak kita kacau
karena ini hanya bayangan semu aja, pandangan yang tidak didasarkan pada penelitian atau sains ya. Yang berikutnya ada teori konspirasi bahwa manusia tidak pernah ke bulan ya. Kalau bicara soal ini pasti kalian tahu siapa manusia pertama yang mendaratkan kakinya ke bulan ya. Kalian pasti tahu ya. Nah, di sini saya nggak ngejawab siapa yang pertama kali mendarat, karena anak SD pun pasti tahu jawabannya, pasti Neil Armstrong ya. Tapi di sini gue ngebahas tentang teorinya ya. Nah, sebetulnya teori konspirasi ini udah gugur guys dengan sendirinya akibat bukti tak terbantahkan. Jadi ada salah satu bukti yang membuktikan bahwa teori ini tidak benar atau bisa gugur gitu ya. Faktanya dengan bukti-bukti sahih tersebut terungkap bahwa manusia memang pernah mendarat di bulan pada tahun 1969 silam ya. Nah, kemudian jika bukti hanya berupa foto, gambar atau video, mungkin itu tak akan mudah dipercaya oleh banyak orang karena bisa saja diedit ya atau dibuat dalam satu ruangan yang menyerupai ya. Sekarang kan apa aja bisa ya, dimanipulasi dari segi fisik, gambar, visual dan sebagainya, bisa saja gampang dipercaya. Tapi ya ada satu bukti yang tak terbantahkan yang menguatkan pendaratan manusia di bulan ya. Jadi bukti tersebut adalah unsur-unsur bulan yang dibawa ke bumi ya, yakni batuan, tanah, dan debu. Nah, unsur-unsur bulan tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh ratusan ilmuwan dan ribuan akademisi dari seluruh dunia. Nah, kesimpulannya unsur-unsur tersebut memang sangat berbeda dengan unsur-unsur yang ada di bumi ya. Jadi jelas kalau unsur-unsur material yang ada di bumi tidak lazim atau misalkan tidak akan sama dengan unsur-unsur yang ada di bulan. Jadi teori ini dengan sendirinya gugur, terbantahkan gara-gara ada bukti yang sahih bahwa manusia pernah menginjakkan kakinya di bulan ya. Nah, dalam batuan bulan tidak terdapat atau tidak didapatkan fosil-fosil mikroorganisme seperti batuan bumi ya. Batuan dan debu bulan juga memiliki senyawa yang sangat berbeda dengan batuan bumi. Pun batuan bulan juga tidak sama dengan batuan meteorit yang jatuh ke bumi. Ya jelas beda ya. Beda. Bulan, meteorit itu konsep material unsurnya itu di dalamnya itu pasti beda ya. Istilahnya Tuhan itu menciptakan sesuatu, makhluknya itu pasti ada yang berbeda dari makhluk-makhluknya itu ya. Kemudian karena unsur ya bentuknya juga pasti beda ya. Unsur materialnya juga pasti beda. Nah, hingga saat ini masih banyak orang yang percaya dengan teori konspirasi yang menyatakan bahwa pendaratan di bulan adalah hoax. Tapi anehnya mereka yang percaya dengan teori konspirasi tidak pernah bisa menjawab tantangan akan bukti-bukti sahih tersebut. Kalian gimana? Ya, komen di bawah. Next, yang berikutnya ada teori konspirasi bahwa bumi itu datar. Ya, ini mungkin sempat viral beberapa tahun yang lalu ya, mengenai teori konspirasi bumi itu datar. Nah, mendengarnya saja sudah cukup aneh ya. Teori bumi datar juga sering terdengar di dunia maya. Biasa kita dengar ya di berita atau di sosial media dan sebagainya. Udah banyak yang ngebahas soal ini. Bahkan kelompok pendukung dari teori ini memang memiliki basis di Inggris dengan nama Flat Earth Society atau FES. Ternyata mereka memiliki kelompok gitu ya yang menggagas teori ini. Nah, ini seperti dicatat sih dalam Life Science, gagasan-gagasan tentang bumi datar ya. Sebetulnya sangat mudah untuk dipatahkan oleh sains. Sains aja bisa mematahkan teori ini. Gimana kalau kita bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu dalam pandangan Islam ya. Hanya saja komunitas tersebut sudah memiliki basis penggemar fanatik ya. Iya, orang kalau udah fanatik pasti mau dibilang apa aja pasti mereka nggak peduli ya. Mirip dengan penggemar fanatik klub ya. Kalau kita misalkan gue suka sesuatu atau gue suka klub A, terus klub gue di ngomong-ngomong gini nggak baik, nah pasti gue tetap akan cinta sama klub gue. Gitu juga seperti kelompok ini. Apapun yang terjadi maka ia akan selalu loyal pada klubnya. Nah, pada mulanya FES itu didirikan oleh seorang bernama Samuel Shenton pada 1956 di kota Dover, Inggris. Nah, saat ini FES memiliki pengikut yang tersebar di seluruh dunia.
Uniknya hingga kini tidak ada satupun anggota FES yang dapat membuktikan teorinya secara sahih dan akurat. Ya, kalian bisa memikirkannya sendiri kalau itu tidak akan bisa dibantah. Ya, lucunya lagi, para penganut teori bumi datar juga ternyata menggunakan teknologi yang dibuat oleh ilmuwan dan astronom. Ya, jadi mereka mengukur semesta menggunakan ciptaan mereka sendiri. Ya, jadi mereka berasumsi dengan hasil yang mereka buat sendiri. Contohnya penggunaan GPS atau map online atau navigasi yang ada di HP merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh satelit yang bergerak pada orbit bumi. Ya, nah kalau bumi itu datar, navigasi dan peta GPS nggak akan pernah terrealisasi karena gerakan satelit hanya berprinsip pada gerakan orbit, ya, yang artinya mengelilingi objek atau planet yang bentuknya bulat. Sampai sini kalian pasti bisa menilainya sendiri, ya. Next, yang berikutnya ada teori konspirasi bahwa bulan adalah hologram buatan manusia. Oh my god. Ya, kita simak penjelasannya. Nah, teori konspirasi yang satu ini mungkin bisa dikatakan sebagai teori yang agak cerdas, guys. Mengingat penggagasnya juga memiliki hipotesis tentang bulan yang meskipun pada akhirnya keliru. Ya. Pada 2015 silam, laman Express pernah memberitakan bahwa ada seorang pengamat langit yang mengklaim bahwa bulan merupakan hologram. Bukan hanya itu, bahkan orang tersebut juga menggagas sebuah hipotesis yang ia beri nama lunar wave atau gelombang bulan. Nah, gagasan-gagasan yang ia ungkapkan didokumentasikan pada akun YouTube miliknya dan telah menarik rasa penasaran banyak kalangan, bahkan dari kalangan ilmuwan dan astronom, ya, sampai tertarik untuk melihat. Gagasannya mengenai hologram bulan mungkin terdengar ilmiah, namun sebenarnya tidak, ya. Objek luar angkasa seperti planet, satelit alam, bintang, dan bahkan batuan luar angkasa memang memiliki gelombang yang dapat diamati pada saat-saat tertentu. Bahkan bumi juga memiliki gelombangnya sendiri yang diakibatkan oleh pengaruh medan magnetik bumi. Ada perbedaan jeda waktu pengamatan yang akan dialami oleh pengamat dari bumi ke bulan. Dan pada saat seseorang mengamati bulan dari bumi, maka akan ada gelombang bumi yang ikut tertangkap dalam pengamatan tersebut. Nah, akibat pengaruh atmosfer dan medan magnetik. Oh ya, jadi pada intinya dasar teorinya ini mengacu pada pengamatan dari ini gerak bulan yang sebenarnya diasumsikan bahwa seperti hologram buatan manusia. Nah, padahal itu karena pengaruh atmosfer dan medan magnetik yang gaya tarik bumi, sehingga teori yang disampaikan merupakan keliru atau tidak benar adanya, ya. Next, yang berikutnya ada teori konspirasi tentang keberadaan alien. Ya, mungkin kalau bicara soal alien pasti tidak ada yang nggak akan tertarik membahas soal ini, guys, ya. Beberapa fakta atau fenomena unik pernah terjadi di belahan dunia mengenai keberadaan alien, atau mungkin pernah sepintas pernah terlihat atau pernah tertangkap oleh kamera dan sebagainya tentang makhluk-makhluk seperti ini, ya. Bisa saja pernah terjadi pendaratan pesawat UFO di Amerika Serikat dan sebagainya, itu pernah saja terjadi. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang teori konspirasi keberadaan alien. Nah, sebetulnya sains tidak pernah menganggap bahwa alien atau makhluk asing itu tidak ada. Sains pun juga tidak pernah menganggap bahwa mereka ada. Artinya sains masih berada di pihak yang netral, percaya nggak percaya, gitu ya. Jika memang keberadaan alien itu ada, maka itu masuk akal karena alam semesta sangatlah luas. Namun hingga saat ini sains belum dapat membuktikan keberadaan mereka, sehingga teori tentang keberadaan mereka masih masuk dalam teori konspirasi, ya. Seperti dicatat dalam New Scientist, ada beberapa kejadian aneh di luar angkasa yang memang belum ditemukan jawabannya. Salah satunya adalah keberadaan gelombang radio misterius yang ditangkap oleh teknologi manusia. Nah, gelombang tersebut berasal dari luar angkasa yang sangat jauh. Perjalanan luar angkasa dari galaksi ke galaksi lain itu bisa mencapai ribuan tahun cahaya, guys, ya.
nggak akan kebayang, nggak akan kejangkau sama akal pikiran kita. Nah, gelombang radio asing tersebut terdeteksi dari sebuah zona yang berada sejauh 4 miliar tahun cahaya. Bener kan? 4 miliar tahun cahaya itu terdeteksi gelombang radio asing. Gimana caranya kita ke sana? Ya. Dan ini adalah zona di sekitar pusat galaksi Bima Sakti. Ya, mungkin kalau kalian pernah nonton video gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang alam semesta atau tentang galaksi, itu kan bisa ngelihat besarnya galaksi itu seperti apa, ya. Nah, kemudian apakah gelombang ini hanya peristiwa alam semesta yang biasa-biasa saja, ataukah ada makhluk lain yang sengaja memancarkan gelombang tersebut? Entahlah, yang jelas para ilmuwan tidak mau gegabah dalam menentukan jawabannya. That's right. Ya. Nah, jadi intinya segala sesuatu yang benar-benar belum terbukti kebenarannya, belum terbukti keabsahannya, itu masih dianggap sebagai teori konspirasi, sama seperti yang kita bahas hari ini. So, apapun intinya adalah apapun yang disampaikan oleh seseorang menyangkut dengan suatu benda atau suatu peristiwa, so bisa saja benar, bisa saja belum tentu benar, karena segala sesuatunya harus dibuktikan dari segi banyak hal, ya, entah dari sains atau entah dari pandangan agama dan sebagainya, bisa saja dibuktikan dari beberapa hal itu. Nah, menurut kalian gimana? Dan saya yakin kalian punya pandangan sendiri mengenai teori-teori konspirasi yang sudah saya bahas tadi. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah, ya. Kalian boleh berasumsi, memberikan pendapat di kolom komentar, tapi ingat yang sopan, ya. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga sedikit memberikan manfaat atau edukasi atau pengetahuan buat kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan terus memberikan dukungan dengan klik tombol like, comment, dan subscribe, ya, biar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terupdate dan menarik lainnya buat kalian semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.